tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Ada 3 objek perkara. Yang pertama tentang blackout yang terjadi di PLN Batubara. Yang kedua tentang Asabri. Yang ketiga tentang Krakatau Steel. Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Kemudian di money changer total sekitar 7,2 miliar rupiah. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi. Selamat malam saudara, program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi bersama saya, Friska Clarissa. Saudara, bongkar kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pengadaan batubara hingga Asabri di Treskrim Suspolda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah 12 lokasi di wilayah Jakarta, Tangerang hingga Bogor. Total barang bukti uang senilai lebih dari 543 miliar rupiah termasuk 74 kg emas batangan dan dokumen berhasil disita. Benarkah kasus ini melibatkan oknum penyelenggara negara? Malam ini saya mengundang Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 Said Didu dan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur. Selamat malam Pak Said, Mas Isnur. Selamat malam Friska. Malam ini kita akan buka-bukaan gas nggak pakai rem ya di program. Mudah-mudahan. Gas lah. Kita lihat dalam semalam kemarin ada ratusan miliar disita, emas bahkan 74 kg. Tapi kita nggak tahu nih, terkait 3 kasus memang, detailnya seperti apa, siapa tersangkanya, dramaturgi apa sih yang sedang kita saksikan ini Pak Said? Saya pikir ini memang drama tingkat tinggi nih, jadi ya hanya kalau ini biasanya drama tingkat tinggi nontonnya di opera gitu. Di opera. Nah, semua orang bertanya-tanya. Publik bertanya-tanya, akhirnya di publik bertanya, akhirnya yang muncul karena tidak terungkapnya, hanya menyatakan 3 kasus. Kasus PLN, batubara PLN, kasus Asabri, kasus Jiwasraya, ditambah Krakatau Steel, ada 4 sebenarnya. Nah, tapi kita tidak pernah diberitahu tersangkanya siapa. Ya. Tapi yang digeledah adalah rumahnya Jampitsus, ya kan? Nah kita ada kafe, yang ada kafenya, ada rumahnya, ada ininya. Nah ini akhirnya terbacanya seakan-akan drama lama kembali tahun 2024 waktu Febri kejar-kejar oleh Densus 88. Jadi seakan-akan ini pengulangan. Nah menurut saya cara penyelesaian masalah ini harusnya ya normal-normal saja. Kalau memang tersangkanya jelas, ya penggeledahan dilakukan dan lain-lain. Karena nanti publik bertanya, ini adalah bukan pemberantasan korupsi nih, tapi adalah perang antara kejaksaan dengan polisi. Ya. Itu kan bacaannya. Tapi saya nggak tahu apa dibalik ini. Tapi saya berharap sih ini jangan terulang seperti ini lagi. Kan hanya diumumkan bahwa ada drama bahwa seakan-akan blackout-nya PLN gara-gara korupsi batubara ini. Nah, sehingga seakan-akan mendapatnya sehari kemudian langsung penggeledahan. Jadi ini hanya momentum saja untuk bicara soal persaingan antar penegak hukum. Nah, itu bacaannya sekarang. Nah, ini menurut saya baca ini harus segera diakhiri dan betul-betul masuk bahwa ini murni pemberantasan korupsi. Nah, jangan lebih dari seminggu. Kalau lebih dari seminggu maka publik
kepercayaan publik bahwa memang mau memberantas korupsi ataukah memang hanya persaingan antara kejaksaan dengan kepolisian. Itu yang harus segera diakhiri, diluruskan. Diluruskan. Nah, kalau menurut Mas Isnur juga apa sama? Ada persaingan antara kejaksaan dan kepolisian sebenarnya nuansanya. Hukum itu akan dibuktikan seluruhnya prosesnya di pengadilan. Ini dalam proses penyidikan. Tetapi dalam penegakan hukum bagi masyarakat, proses seperti ini proses yang kita harapkan sebenarnya. Kenapa? Karena bongkar-bongkar, kemudian menangkap para pejabat tinggi apalagi hukum itu ya sangat jarang terjadi. Kita sebenarnya sudah sedih banget, hancur lebur lihat negara ini para pejabat tingginya, penegak hukumnya itu terlibat korupsi. Kan bukan hanya di kejaksaan, Mbak. Ya. Dulu di MK, di MA, Ya. pernah di kepolisian juga Joko Susilo. Sekarang di kejaksaan. Sebenarnya ini satu sisi kami bersyukur, kami senang bahwa Kortas Tipikor dibentuk, sekarang mulai ada keberaniannya mengungkapkan, tapi juga sedih. Ternyata dugaan kita bahwa penegak hukum ya di level tinggi itu menyimpan uang sangat banyak, aset sangat banyak tanpa kejelasan dari mana sumbernya, itu makin terbukti. Waktu Zero Prikor 1 triliun, Ya. ini hampir setengah triliun. Kita nggak masuk akal dari mana uang sedemikian rupa bisa ada di sebuah tempat yang dimiliki dan berkorelasi dengan pejabat tinggi penegak hukum. Ya, dan bahkan banyak warga juga bilang itu 74 kilogram, emas lapisannya Monas saja 72 kilogram. Dapat dari mana? Dapat dari mana sebanyak itu 74 Berarti kilogram? kan ada proses pengambilan atau proses suap menyuap, proses yang tidak halal selama ini terjadi dan menurut saya tidak sebentar itu. Prosesnya cukup lama. Ya. Dan kenapa baru dibongkar sekarang? Nah itu Pak Said, kenapa? Berapa? Dari mana itu sebanyak-banyak itu barang buktinya? Saya begini, kalau pejabat sudah punya brankas di rumahnya, kepercayaan saya menjadi nol. Itu. Jadi saya bekas pejabat, ya. Saya bekas pejabat, mikir punya brankas saja, gaji aja masuk dompet pas-pasan, kok punya brankas. Boro-boro masukin ke brankas. Beli brankas saja nggak punya, apalagi mengisi brankas. Nah, jadi lepas dari sini, saya bilang begini, ini sebenarnya saatnya Presiden Prabowo betul-betul membersihkan penegak hukum. Itu momentum ini. Momentum ini harus digunakan. Nah, kita harus paham, Pak Febri ini kan tangan kanannya Pak Prabowo di tim PKH, penerbit kawasan hutan. Dia ketuanya. Ketua Pak Febri ini ketuanya. Nah, meskipun sampai sekarang belum disebut juga resmi ya nama ini. Nah, yang digeledakan, ya itu yang saya bilang. Ini kan dramanya, jangan sampai drama ini kalau tersangkanya nggak dibuka, maka orang bisa menafsirkan bahwa ada oligarki yang menyerang tim PKH. Saya ngomong-ngomong soal ini, baca tuh apa yang Pak Said Didu cuitkan di media sosial. Kita akan lihat serangan balik geng SOP Solo, oligarki, Parcok ke pusat komando serangan ke oligarki sedang berlangsung. Itu saja. Ini maksudnya gimana? Ya, saya karena drama kemarin itu bahwa yang ini kan Febri kan ketua tim PKH yang berkali-kali menunjukkan hasilnya menyita uang puluhan triliun dan disaksikan oleh Presiden Prabowo. Itu kan kerjanya tim PKH menertibkan oligarki. Nah, akhirnya orang kalau ini tidak diungkap kasusnya apa sebenarnya, maka orang bisa mengarah kepada tweet saya ini bahwa oligarki melakukan serangan balik kepada PKH, bukan kepada Febri, gitu kan. Nah, padahal bisa tahu memang murni penegakan hukum. Jadi saya memang hari ini tuh saya berharap Presiden turun tangan langsung menyelesaikan ini. Jadi sebenarnya serangan balik dari siapa untuk siapa secara spesifiknya? Karena begini, serangan ke Prabowo, oligarki ke Prabowo tuh tinggi banget dalam segala hal. Rupiah dianjlokkan, harga saham dianjlokkan, apa segala. Karena dia memang menyentuh dan komandan menertibkan oligarki di tambang dan perkebunan adalah Febri Jampitsus, ketua pelaksana tim PKH. Nah, ini jangan sampai orang membaca kalau ini Pak Presiden tidak penegak hukum tidak membuka kasus apa sebenarnya, maka bisa ditafsirkan seperti tweet saya ini. Bisa ditafsirkan itu bahwa ini serangan oligarki. Padahal mungkin juga
Ini adalah murni penegakan hukum. Itulah pentingnya menurut saya. Ini kan sampai sekarang nggak ada apa kasusnya, siapa tersangkanya, ya. Terus dalam rangka apa sehingga dilakukan penggeledahan. Karena penggeledahan itu adalah kalau sudah biasanya pemahaman saya, kalau sudah jelas kasusnya, tersangkanya penggeledahan itu adalah pengambilan barang bukti. Nah, tapi kalau sampai hari ini yang Pak Said baca lebih besar mana? Murni penegakan hukum atau perlawanan hukum? bisa campur, Bisa campur karena? bisa campuran, pemahaman saya ini masih bercampur. Tapi jangan mengorbankan penegakan hukum. Saya setuju. Ya, Jangan mengorbankan penegakan hukum. Jadi menurut saya ini juga saatnya polisi harus menyatakan kalau ini menyatakan kasusnya ini, tersangkanya ini itu jangan ditutupi begini, karena kalau begini terus maka orang bisa berpandangan siapa tahu menunggu negosiasi di balik layar. Itu yang paling bahaya. Ya, transparansi harus berlanjut, Mbak. Jadi oke, orang melihat semua penggeledahannya, tetapi kan harus diteruskan. Oke, kalau ini penyidikan berarti sudah ada pidananya. Pidananya apa? Kemudian siapa tersangka ditetapkan, tersangkanya siapa dengan segera, saksinya mana saja. Dan tentu pihak-pihak yang dirugikan dalam konteks misalnya geledah tanpa sah, dia bisa gugat pra peradilan. Maka pertanyaan besar kan penggeledahan ini pasti izin dari pengadilan. Di mana izin pengadilannya? Jadi ini ranah yang menurut saya akan diuji di pengadilan nanti sejauh mana konstruksi. Apakah uang yang digeledah ini sekian sangat besar ini itu bersumber dari hal-hal tidak jelas. Karena misalnya kalau pakai tindak pidana pencucian uang kan harus dibuktikan tuh uangnya dari mana sumbernya. Dalam konteks dia sebagai misalnya pejabat PNS kan nggak realistis. Pejabat PNS misalnya ASN ketika ada Pak Didu punya uang sekian puluh miliar tuh dalam masuk akal, kita nggak masuk akal kalau dia pengandelin gaji gitu. Apalagi misalnya di apa istilahnya KPK itu status atau laporan keuangan LHKPN. Itu kan ada jelas misalnya LHKPN-nya berapa. Misalnya kalau Pak Jampitsus itu 18 miliar gitu. Nah sekarang di rumahnya ada sekian puluh miliar. Berarti ada yang tidak sinkron antara LHKPN dengan jumlah apa yang didapatkan di rumahnya. Artinya bukan semata-mata serangan balik oligarki dong, tapi aparat penegak hukum yang bobrok juga memang. Kalau itu sih saya pikir pengetahuan publik lah. Artinya itu keniscayaan kalau dari kasus ini. Ya udahlah, kita tahu lah semua, nggak usah kita tutupi. Penegakan hukum dari pusat sampai kabupaten tuh, udahlah, kita paham lah. Dan itu sesuai dengan data banyak. Jadi baik itu Transparansi Internasional, World Justice Project, banyak sekali indikator indeks yang menyebabkan bahwa salah satu dunia yang paling korup di Indonesia adalah lembaga penegak hukum. Dan yang salah satu yang paling berat adalah hukum pidana. Jadi aparat penegak hukum menjadi sarana bukan lagi menegakkan keadilan, tetapi menjadikan hukum sebagai komoditas. Dia melihat perkara itu sebagai ruang untuk melakukan pengambilan uang. Itu riset lembaga sangat banyak. Di kasus ini Anda bagaimana melihat itu? Ada celah sebagai komoditas hukum pidana? Ya kalau kemudian nanti, kalau misalnya sebagai penegak hukum, sebagai misalnya pejabat di kejaksaan, dalam rangkaian pengadilan terbukti bahwa dia melakukan tindak pidana korupsi, berarti kan dia dari mana korupsinya? Apakah sebagai posisi dia dalam jabatannya? Berarti kan kalau dalam jabatan dia menggunakan hukum sebagai komoditas. Nah itu harus dibuktikan di pengadilan. Problemnya sekarang gini Mbak, kepolisian penyidikan, tapi kan kepolisian nggak bisa bawa ke pengadilan. Yang lagi. Itu penuntut adalah kejaksaan. Pertanyaannya apa Kejaksaan Agung kemudian menerima berkas dibawa ke pengadilan, sedangkan dia menyidik atau menuntut dirinya sendiri misalnya. Kan harus juga jelas statusnya yang disidik ini siapa. Kalau dia dalam jabatan berarti dia harus mundur atau diberhentikan jabatannya. Nah sekarang kita belum juga mendengar apakah ada korelasi kemudian dampak dari penyidikan, penggeledahan dengan status jabatan. Nah apa saya melihat terlalu lama atau tidak sih dari waktu penggeledahan kemarin, drama yang kita saksikan sampai sekarang belum jelas juga, sudah 24 jam. Ya ini yang saya bilang begini, ini Pak, saya kembali lagi Pak Presiden. Pak Presiden ini kan andalannya lagi teracak-acak. Awalnya kan BGN, andalan MBG, andalan beliau. Ternyata pengkhianat gitu. Oke. Andalan kedua untuk ini yang melawan oligarki adalah PKH. Ini sekarang diragukan lagi. Ya kan? Koperasi Merah Putih juga dah dipersoalkan terus macam-macam. Terus penempatan orang-orang di BUMN yang tidak sesuai dengan ini. Jadi saya menyatakan Pak Presiden 2 tahun ini sudah saatnya menyadari bahwa pemilihan orang untuk melaksanakan keinginannya dia, cita-cita dia,
itu sepertinya harus diperbaiki. Karena faktanya gagal loh penempatan orang itu. Kenapa selama ini Presiden bisa tanda kutip kecolongan orang-orang yang dipercayanya justru melakukan hal yang tidak semestinya? Yang kedua, yang juga jadi pertanyaan kemarin pada saat terjadi penggeledahan itu, ada juga TNI yang menjaga ketat di rumah Jampitsus saat polisi tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Ini dua pertanyaan yang mengemuka yang kita akan bahas usai jeda di Rosi.